Oke, shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini saya ada di sebuah backyard dari apartemen tempat anak saya tinggal. Di samping saya ini ada sebuah pohon nangka yang sejak pertama saya lihat sangat tertarik karena saya melihat buahnya banyak sekali sampai ke atas sana. Dan kita lihat pohon ini tidak terlalu besar gitu ya. Justru hal yang menarik, ini pohon ini nampak biasa saja tapi buahnya menjadi sesuatu hal yang sangat banyak seperti ini gitu ya. Waktu saya melihat pohon nangka dengan buah yang sangat banyak seperti ini, saya melihat beberapa pelajaran firman Tuhan yang kita tahu dalam Alkitab. Salah satu ayat yang dibilang dalam firman Tuhan dalam Yohanes dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu gitu ya. Jadi Allah menghendaki kita menghasilkan buah seperti halnya pohon ini gitu ya. Buah pada pohon ini tidak untuk dinikmati semua orang, tetapi ini dinikmati hanya untuk pemilik pohon ini. Begitu juga dengan Anda dan saya, kita berbuah bukan untuk siapa, bukan untuk orang lain, tetapi kita berbuah karena Allah menghendaki kita berbuah. Dan Tuhan menuntut buah dari Anda dan saya, dan Dia menunggu buah itu sendiri. Gitu ya. Itu pelajaran pertama yang saya lihat dalam firman Tuhan tentang hal berbuah, bahwa kita harus berbuah karena Allah menghendaki buah itu. Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa saja yang kita minta dalam nama Bapa dikaruniakan kepada kita. Gitu ya. Pelajaran kedua yang saya menarik dari pohon ini adalah saya perhatikan bahwa saya tidak mengerti tentang pohon-pohonan. Saya tidak tahu ini pohon apa kalau saya tidak melihat buahnya. Justru dari buahnya saya tahu kalau ini pohon nangka. Gitu ya. Hal yang sama dengan kehidupan Anda dan saya. Dalam firman Tuhan bilang dari buahnya kita bisa mengenal pohon itu. Gitu ya. Begitu juga ada dan saya, kehidupan rohani kita, pengiringan kita kepada Tuhan akan nampak dari buah yang dihasilkan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan tidak dikatakan bahwa tidak mungkin mata air yang bagus, yang tawar akan menghasilkan air yang asin. Gitu ya. Jadi nggak mungkin seseorang yang mengasihi Tuhan tetapi dia masih mengasihi dunia. Justru dari buahnya akan nampak apa pohon itu. Gitu ya. Jadi Anda dan saya, kalau kita berbuah mengikut Tuhan, maka kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan, karena kita dikenali dari buahnya. Dari buahnya itulah satu pohon akan nampak. Gitu ya. Pelajaran yang ketiga yang saya tangkap dari pohon ini adalah kita mungkin melihat bahwa ini menjadi sesuatu hal yang rasanya masih terlalu kecil, tapi dia bisa berbuah dengan sebanyak ini gitu ya. Dan mungkin orang bisa menilai bahwa belum waktunya dia berbuah. Gitu ya. Pelajaran yang saya tangkap dari peristiwa ini adalah kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat seseorang berbuah di dalam Tuhan. Tetapi pada saat seseorang dekat dengan Tuhan, pada saat pohon ini berada pada sumber air yang bagus, maka dia akan berbuah. Karena dalam firman Tuhan bilang, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Gitu ya. Seorang yang melekat kepada Tuhan, dia pasti akan berbuah, entah kapan waktunya kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan bahwa angin bertiup kemana ia mau. Kita hanya bisa mendengar bunyinya saja, tetapi kita tidak tahu dari mana dia datang dan kemana ia akan pergi. Demikian juga orang yang dilahirkan dalam roh. Gitu ya. Kita tidak bisa menghakimi siapapun dalam hal berbuah, kita tidak bisa menilai siapapun dalam hal pertumbuhan rohani. Berbuah atau tidak itu tergantung seseorang, bagaimana hidup bersekutu dengan Tuhan. Semakin dia bersekutu dengan Tuhan, maka buah-buah pasti akan dihasilkan. Gitu ya. Kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu menilai kapan waktu yang tepat seseorang berbuah. Gitu ya. Seorang yang punya persoalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Jelas, Saudaraku? Jadi ini ada 3 pelajaran yang saya ambil dari peristiwa pohon ini. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki buah buat Anda dan saya. Buah ini bukan diberikan buat orang lain, tetapi diberikan untuk pemilik pohon itu. Yang kedua adalah bagaimana seseorang dikenali dari buahnya, bagaimana pohon dikenali dari buahnya. Dan yang ketiga adalah seseorang, kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat seseorang berbuah. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menentukan seberapa banyak orang itu berbuah di hadapan Tuhan. Jelas, Saudaraku? Mudah-mudahan dari peristiwa yang sederhana ini menjadi pelajaran buat Anda dan saya. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,